Shalom, selamat hari Minggu kami ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan yang beribadah di rumah pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini Tuhan kembali memberi kita kesempatan, kendati pun di rumah, tapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita kita untuk kita boleh menyembah Tuhan. Baik, kita akan bersaat teduh sejenak, kita siapkan setiap pribadi lepas pribadi kita untuk masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian sukacita yang mengatakan terima sukacita sorga. Mempersiapkan pribadi lepas pribadi kita untuk masuk di dalam potong dan salam. Namun sebelumnya kita akan menyembah Tuhan kembali dengan pujian yang mengatakan dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan.
Kami sungguh bersyukur kepadamu atas pertolongan dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau hari ini Tuhan izinkan kami kembali untuk beribadah di hadapan-Mu Tuhan, kiranya Tuhan melayakkan seluruh kehidupan kami, ampuni setiap dosa pelanggaran kami, kuduskan kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan pujian penyembahan kami, persembahan kami, firman Tuhan yang kami dengar senantiasa menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang beribadah pada hari ini, meskipun beribadah hanya di rumah masing-masing, tetapi kami percaya urapan Allah, berkat Tuhan adalah berkat yang sama, akan memberkati kehidupan kami, yang akan menolong dan senantiasa memenuhi hidup kami dengan sukacita dan sejahtera daripada Allah, sehingga ibadah kami senantiasa hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, kami berdoa setiap jemaat Tuhan yang beribadah pada hari ini, kiranya Tuhan yang melawat mereka dengan kuasa-Mu, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Kristus, yang lemah dikuatkan kembali, yang mengalami kesulitan diberikan jalan keluar, yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kekuatan daripada Allah yang senantiasa menaungi seluruh jemaat-Mu Bapa. Berkati, kami bersyukur untuk anugerah Allah yang selalu melimpah atas kehidupan kami, yang memimpin kehidupan iman kami, supaya kami terus berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati ibadah kami dari awal sampai berakhirnya. Ibadah ini hanya dilaksanakan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turun atas saudara kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dan cinta kasih daripada Tuhan Allah kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats pembimbing kita pada hari ini terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-30 sampai yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Demikian nats pembimbing kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Kita akan bernyanyi bersama dari buku nyanyian Hidup yang Kekal halaman 194, Kalau Bunyi Sangkakala.
akan mengucapkannya bersama-sama. Pengakuan iman rasuli 2:3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup kekal. Amin. Demikian pengakuan iman rasuli. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu boleh kami lewati dalam berbagai aktivitas kami. Kami boleh bekerja, kami boleh melakukan segala sesuatunya. Dan pada hari ini kalau kami boleh ada semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami akan memberikan persembahan syukur kami Bapa. Kiranya apa yang kami berikan berkenan di hadapan Tuhan boleh digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau memberi dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita akan mengiringi persembahan kita dengan bernyanyi bersama dari buku Nyanyian Hidup yang Kekal, halaman 46, Yesus Mau Kami Percaya. Yesus mau kami percaya, baginya dengan terang, dan berkenanlah padanya siang atau malam. Percaya, Yesus mau kami percaya, bersinar karena Yesus. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bermazmur bersama-sama. Mazmur kita pada ibadah pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-31. Mazmur pasal yang ke-31 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal yang ke-31 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita akan membaca bacaan ini secara bersama-sama. Bapak Ibu jemaat Tuhan boleh membacanya di rumah masing-masing. Bersama-sama kita akan membunyikan nas ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Aman Dalam Tangan Tuhan. Firman Tuhan berbunyi demikian, 2-3. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Demikian firman Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita masing-masing untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita kembali akan menyembah Tuhan dengan pujian Roh-Mu yang hidup. Mari buka hati kita supaya Tuhan boleh menjamah kita, supaya Tuhan boleh melawat kita di dalam
Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Dan tiba saatnya untuk kami bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan membukakan mata rohani kami, berikan kepada kami pengertian hikmat daripada Allah, dan supaya kami mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan yang kami dengar. Urapi dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Tuhan yang melawat dengan kuasa-Mu, sehingga hamba boleh berkata-kata oleh karena kasih karunia Allah. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan dalam perlindungan dan penyertaan-Nya bagi kita. Kalau hari ini Tuhan masih memberkati dan menolong kita. Dan tiba saatnya kita untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita membuka kitab kita yang terdapat di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 5 sampai yang ke-17. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai yang ke-17, demikian firman Tuhan, manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang yang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semuanya dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa sudah beberapa hari kita sudah memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ini sudah hari yang kelima. Hari-hari begitu cepat berlalu, dan kita sudah merayakan, memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Ya, artinya selama 76 tahun Indonesia setelah merdeka, Indonesia terus berjuang untuk membangun. Indonesia terus berupaya untuk mesejahterakan rakyat bangsa Indonesia. Meskipun banyak tantangan, banyak cobaan yang harus dihadapi oleh pemerintah, tetapi ada upaya bagaimana membangun negara ini semakin menuju ke arah yang lebih baik. Nah, kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, firman Tuhan katakan bahwa Yesus Kristus adalah yang telah memerdekakan kita dari perbudakan dosa dan menjadi orang merdeka yang mengenal kebenaran. Ya. Setelah kita sudah merdeka, artinya ketika saudara dan saya dimerdekakan oleh Yesus Kristus, ditebus dosanya dan dijamin keselamatannya. Apa yang harus kita lakukan? Tindakan apa selanjutnya yang harus kita buat? Apakah kita harus berdiam diri saja sebagai orang percaya atau bagaimana? Ya.
Tadi saya katakan bahwa ketika bangsa Indonesia sudah merdeka 76 tahun, para pahlawan berjuang bagaimana bangsa ini bisa merdeka, melepaskan diri dari penjajahan. Setelah bangsa Indonesia melepaskan diri dari penjajahan, apakah para pahlawan berdiam diri, tidak lagi melakukan usaha? Tidak. Justru ketika bangsa Indonesia sudah merdeka, para pahlawan pemerintah yang dahulu terus berupaya bagaimana mengembalikan kehidupan bangsa negara Indonesia ini, membangun ekonomi, membangun segala sesuatu untuk kebaikan negara ini, supaya kedaulatan bangsa ini semakin berdiri kokoh dan teguh. Nah, kemerdekaan kita juga tidak hanya sekedar kita sudah percaya kepada Yesus, sudah dimerdekakan oleh Yesus, kemudian kita berdiam diri. Bukan demikian Bapak Ibu. Ya. Tetapi harus ada kelanjutannya. Kita masih ada di dunia ini. Kita masih hidup di dunia ini. Nah, apa yang kita lakukan selagi ada di dunia ini? Bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan itu, ya kemerdekaan di dalam Kristus itu, sehingga tidak kita kembali lagi kepada manusia lama, tidak kita kembali lagi kepada kehidupan yang lalu. Nah, seperti bangsa Indonesia ketika dinyatakan merdeka, bangsa lain masih juga berusaha untuk kembali berupaya untuk menjajah bangsa ini. Tetapi ketika pahlawan, pemerintah dan ada bangsa lain mengakui bahwa kita adalah bangsa yang merdeka, maka bangsa-bangsa yang mencoba untuk mengambil alih negara kita, mau menjajah kembali, tidak bisa. Kenapa? Karena bangsa kita sudah merdeka. Nah, kita juga demikian. Firman Tuhan katakan ketika Yesus sudah memerdekakan saudara dan saya, kita adalah manusia baru di dalam Tuhan. Artinya manusia lama sudah ditanggalkan, sudah tidak ada lagi. Kita sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Kita sudah mengalami pembaharuan hidup. Kita telah mengalami jaminan keselamatan. Nah, apa yang kita mau lakukan? Bagaimana kita mempertahankan kehidupan yang sudah diselamatkan itu? Nah, dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, dalam perikop ini, dalam Kolose pasal 3 ayat 5-17 ini, ya dikatakan manusia baru. Ya. Artinya ketika saudara dan saya sudah menjadi ciptaan baru dalam Kristus Yesus, bagaimana kita mempertahankan kehidupan keselamatan manusia baru yang sudah dimerdekakan itu? Apa yang harus kita buat? Nah, di sini saya ambil bisa simpulkan kepada kita. Saya mencoba mengambil 3, ya. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada kita. Bagaimana kita mempertahankan manusia baru, kehidupan yang sudah dimerdekakan di dalam Yesus Kristus. Ada 3 hal yang bisa saya sampaikan kepada kita di sini. Yang pertama, tindakan apa yang harus kita lakukan? Di dalam ayat 5 sampai yang ke 11 Bapak Ibu, saya simpulkan di sana adalah harus bisa menguasai diri. Saudara dan saya, ketika kita sudah menjadi manusia baru, harus bisa menguasai diri. Ya, di dalam ayat 5 dan ayatnya yang ke-8 dikatakan matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Di dalam ayat 8, sekarang buanglah, ya, buanglah semuanya ini. Ya, inilah usaha yang kita lakukan. Kita harus menguasai diri, harus mengendalikan diri. Ya, untuk dapat menanggalkan manusia lama, Bapak Ibu, perlu yang namanya kesadaran yang tinggi, yaitu bagaimana kita harus sadar bahwa manusia lama itu adalah manusia yang penuh dengan kehidupannya dikuasai dosa dan akhirnya adalah maut. Kita harus menyadari itu. Nah, oleh karena kita sudah sadar, maka kita harus bisa menguasai diri supaya jangan kita kembali kepada kehidupan yang lama. Ya. Dengan cara apa? Firman Tuhan katakan matikanlah. Ya. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang bersifat apa? Segala yang menuruti hawa nafsu, segala keserakahan, amarah, geram, memfitnah, berdusta, dan berkata-kata kotor. Ya. Ini harus kita tanggalkan semua dengan cara apa? Mematikannya dan membuang
Dikatakan di dalam ayat 8, tetapi sekarang, jangan tunggu esok, jangan tunggu ada kesempatan. Sekarang, ketika saudara mendengarkan kebenaran ini, untuk kehidupan kita manusia yang baru, saudara dan saya harus bisa menguasai diri. Bapak Ibu, tidak mudah untuk kita mempertahankan kehidupan manusia baru. Begitu banyak godaan. Kenapa? Karena memang itu sudah tabiat manusia kita. Karena kita dilahirkan di dalam dosa, maka tabiat dosa itu selalu menghantui kehidupan kita. Tetapi bagaimana saudara dan saya bisa menguasai diri, mengalahkan dan meninggalkan dengan penuh kesadaran bahwa perbuatan dosa itu adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Manusia lama itu adalah bukan bagian kita lagi. Kita sudah menjadi ciptaan baru dalam Yesus Kristus. Yang lama itu bukan bagian kita lagi. Itu bukan cara hidup kita lagi. Memang Bapak Ibu, secara pandangan manusia, memang manusia lama itu sangat mengenakan, enak untuk dinikmati. Kenapa? Karena hidup dalam segala hawa nafsu, keserakahan, hanya untuk kepentingan diri sendiri dan hanya untuk memuaskan keinginan kita. Artinya berfokus kepada diri sendiri. Dan itu sangat mengenakan Bapak Ibu. Nah, tetapi ketika saudara dan saya sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus, itu bukan ciri kita lagi. Itu sudah kita tanggalkan. Itu perbuatan manusia lama. Itu bukan ciri hidup kita lagi. Kita adalah orang yang sudah dimiliki oleh Yesus Kristus. Kita adalah manusia yang sudah ditebus. Manusia yang sudah dibeli oleh darahnya Yesus Kristus. Sehingga kita menjadi manusia baru yang sudah diampuni dosanya, yang sudah dilepaskan, yang sudah dimerdekakan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama, untuk kita bisa mempertahankan kehidupan kita sebagai ciptaan baru, manusia yang sudah dimerdekakan, saudara dan saya harus bisa menguasai diri. Ya, sekali lagi kita manusia harus bisa menguasai diri. Kenapa? Di dalam ayatnya yang ke-10 dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Ya. Jadi Bapak Ibu, untuk kehidupan manusia baru ini dikatakan yang terus-menerus diperbaharui. Ya. Jadi ketika kita menjadi ciptaan baru, memang kita adalah manusia sempurna di hadapan Tuhan karena kita sudah diampuni dosanya. Tetapi dalam kita menjalani hari-hari kita, Bapak Ibu, banyak tantangan, banyak proses yang harus kita ubah dalam kehidupan kita. Kalau selama ini kita hidup dalam kegeraman, hidup dalam amarah, hidup dalam fitnah, hidup dengan kata-kata kotor, sekarang itu diproses, harus dibaharui, menanggalkan semua itu. Jadi ini yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menguasai diri dengan cara mau memperbaharui. Usaha. Saudara dan saya harus berusaha. Ya. Berusaha bagaimana kita bisa berubah. Ya. Contoh kecilnya saya sering katakan, ya, saya ini susah senyum. Ya. Tetapi saya berusaha belajar, ya, bagaimana saya yang susah senyum untuk bisa senyum. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita boleh melihat di sini di dalam ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-15. Ya. Ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-15 dikatakan di sana, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran dan seterusnya. Nah, saya simpulkan di sini Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mempertahankan kemerdekaan atau manusia baru yang Yesus berikan kepada kita. Yang kedua, hidup dalam kasih dan damai sejahtera. Ya. Yang kedua, hidup dalam kasih dan damai sejahtera. Firman Tuhan
menjelaskan kepada kita bahwa sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan. Ya. Artinya Bapak Ibu, di sini saudara dan saya ketika kita sudah menjadi manusia baru, ciptaan baru, kita adalah manusia yang sudah dikuduskan di hadapan Allah, manusia yang sudah dipilih. Nah, artinya dikuduskan di sini Bapak Ibu adalah manusia yang dikhususkan, dipisahkan, yang diistimewakan. Dalam hal apa? Di dalam hal melakukan apa yang menjadi sifat dari Allah itu, yaitu hidup dalam kasih. Saudara dan saya adalah orang yang sudah dikuduskan, dipisahkan dari manusia lama menjadi umat pilihan Allah yang akan melakukan sifat-sifat Allah. Ya, sifat-sifat Allah itu adalah hidup dalam kasih, bermurah hati, rendah hati, sabar, mengampuni, hidup dalam kelemah lembutan, hidup di dalam persekutuan, dan tidak mau membeda-bedakan. Ya, inilah adalah sifat daripada Allah. Jadi yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mempertahankan kehidupan yang dimerdekakan oleh Tuhan. Manusia baru itu, saudara dan saya, harus hidup dalam kasih, melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi sifat Allah itulah bagian hidup kita. Kalau sebelumnya adalah kita manusia pemarah, geram, suka memfitnah, berdusta, berkata-kata kotor, sekarang itu kita tanggalkan. Itu bukan bagian kita lagi. Tidak ada kehidupan kita di sana. Kita manusia yang sudah dimerdekakan. Kita yang sudah ditebus, maka hidup kita adalah hidup yang dibaharui kembali menjadi memiliki karakter sifat seperti Yesus yang memiliki yang namanya kelemah lembutan, sabar terhadap yang lain, dan mau mengampuni apa yang menjadi kesalahan orang lain terhadap kita, saudara. Ya. Mengenakan kasih. Di dalam ayat 15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Ini firman Tuhan katakan supaya kita hidup dalam kasih, kita harus siap dipimpin dalam damai sejahtera Yesus Kristus. Ya. Karena firman Tuhan katakan, Yesus berkata bahwa damai sejahtera yang kuberikan bukan seperti yang dunia berikan. Kenapa? Karena damai sejahtera dari dunia sifatnya sementara dan tergantung situasi kondisi Bapak Ibu. Ya. Jadi damai sejahtera itu Bapak Ibu ada yang dari dunia, ada yang daripada Yesus Kristus. Yang dari dunia itu sifatnya sementara, tergantung situasi kondisi yang ada. Ya. Kalau memang sedang ada ya duit, ada teman yang baik dengan kita, wah kita pasti merasa senang, damai. Ya. Tapi bagaimana sebaliknya ketika kita tidak memiliki apa-apa, orang-orang sekitar kita tidak ada yang menghibur kita, apakah kita harus kehilangan damai? Nah, jadi damai sejahtera dari dunia itu hanya sifatnya sementara. Maka damai sejahtera yang berasal dari Yesus tidak tergantung situasi, tidak tergantung keadaan. Kenapa? Karena damai sejahtera dari Yesus Kristus lahir dari dalam hati kita. Ikhlas, ketulusan untuk kita menjalani kehidupan bukan karena tergantung situasi lingkungan yang ada di luar diri kita. Ya. Tetapi ini lahirnya dari dalam hati kita. Maka jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Ya. Ketika damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati saudara dan saya, maka tindakan-tindakan kita pun adalah tindakan-tindakan yang penuh dengan kasih. Kita bisa mengampuni orang lain. Kenapa? Karena hati kita sudah damai terlebih dahulu.
Kita tidak lagi kecewa. Kenapa? Karena hati kita sudah damai dulu. Ya. Makanya dikatakan dalam Amsal, jagalah hati karena dari sana terpancar kehidupan. Karena apa yang ada dalam hati itulah yang meluap keluar dan itulah yang akan diucapkan. Kalau hati kita damai datangnya dari Kristus, maka perbuatan kita, sifat kita pun kita bisa melakukan yang terbaik. Ya. Bapak Ibu, ketika damai itu dipimpin oleh damai yang datang dari dunia, maka dengan mudah hati kita kacau balau. Ketika hati kita sudah kacau Bapak Ibu, maka ketika ada keadaan situasi sedikit pun yang tidak menyenangkan, maka ini akan membangkitkan amarah emosi kita dan membuat kita bisa mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Ya. Tetapi Bapak Ibu, ketika hati kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, ada Kristus yang memerintah di dalam hati kita, maka setiap keadaan yang datang dari luar, yang membuat kita sebenarnya bisa marah, itu kita bisa tahan. Kenapa? Kita bisa menguasai diri. Kenapa? Karena amarah bukan bagian diri kita lagi, tetapi damai sejahtera Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Ya. Jadi harus sesuai Bapak Ibu. Ya, kalau kita sudah menjadi manusia baru, berarti saudara dan saya harus diikuti dengan hidup yang dalam belas kasihan, kemurahan dan lain sebagainya yang sesuai dengan sifat daripada Allah itu sendiri. Ya. Bapak Ibu, suatu hari ada salah seorang bapak bertanya sama saya, ya, Pak, sepertinya Bapak semakin hari semakin gemuk. Ya. Saya bilang, iya, sebenarnya saya kepengen kurus. Ya. Lalu kenapa nggak bisa kurus Pak? Saya bilang, itulah cita-cita saya. Cita-cita saya itu ingin kurus, tetapi hobinya makan. Jadi Bapak Ibu tidak nyambung, ya. Cita-citanya mau kurus, tetapi hobinya makan. Yang nggak nyambung Bapak Ibu, nggak bisa. Ya, jadi sama. Kalau kita sudah mau menjadi ciptaan baru, maka kelakuan kita juga pun harus baru. Ya, jangan kita mau berkata, saya mau menjadi manusia yang sudah mau dibaharui dalam Yesus Kristus. Seharusnya saya harus memiliki kesabaran. Ya. Ciri kita sebagai ciptaan baru adalah hidup dalam kesabaran, hidup dalam pengampunan. Tetapi hari-hari kita Bapak Ibu, kita masih terus memfitnah orang. Kita masih terus berkata-kata kotor. Jadi itu tidak nyambung Bapak Ibu. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, cita-citanya diet, tetapi hobinya makan, nggak nyambung. Ya. Sebenarnya yang bagusnya apa? Cita-citanya diet, hobinya olahraga, nah, masih nyambung. Artinya cita-cita dan hobi ini searah. Ya, karena olahraga membantu kita untuk bisa keringat, ya, untuk meringankan badan dan lain sebagainya. Ya. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang yang dibaharui dalam Yesus Kristus. Ya. Saudara dan saya harus siap dibaharui. Ya. Kalau kita mau menjadi orang yang sabar, saudara jangan lagi marah-marah. Saudara jangan lagi hidup dalam dendam. Jangan lagi mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Jadi yang kedua Bapak Ibu, untuk kita mempertahankan manusia yang sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus melalui darahnya, melalui pengorbanannya di atas kayu salib Bapak Ibu, saudara dan saya harus hidup dalam kasih dan dalam damai sejahtera Allah. Yang ketiga Bapak Ibu, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-17 saya simpulkan di sana adalah senantiasa hidup kita melimpah dengan syukur. Ya. Yang ketiga, hendaknya hidup kita melimpah dengan syukur, ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu di dalam Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, jadi yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hendaknya hidup kita senantiasa melimpah dengan syukur kepada Tuhan. Bersyukur atas segala cobaan,
tantangan masalah hidup yang datang dalam kehidupan kita. Karena dengan demikian membuat kita semakin dewasa, semakin tahan uji untuk kita naik level, untuk kita bisa semakin bangkit Bapak Ibu. Ya, mengucap syukur dalam segala keadaan. Tantangan, cobaan atau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita harus kita syukuri juga. Kenapa? Melalui cobaan itu Bapak Ibu membuat kita semakin didewasakan dalam kehidupan iman secara rohani, supaya kita terus mengandalkan Tuhan, terus melakukan firman Tuhan, dan juga mengucap syukur atas segala berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, dalam pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita melewati pandemi COVID-19 Bapak Ibu, ini memang sebuah tantangan bagi kita. Anggaplah ini sebuah cobaan bagi saudara dan saya, di mana saat ini gereja kita masih ibadah secara online. Tetapi bagaimana saudara dan saya mempertahankan iman saudara? Maka saudara harus dengan mengucap syukur. Ya, mungkin kita tidak bisa beribadah bersama di gereja, tetapi saudara harus bersyukur kalau saat ini saudara masih bisa mendengarkan firman Tuhan, walaupun hanya melalui YouTube, hanya melalui media. Tapi paling tidak saudara dan saya bisa mendengarkan firman Tuhan. Saudara masih mendengarkan isi hati Tuhan. Saudara masih bisa menaikkan pujian kepada Tuhan. Ya, maka di dalam awal video rekaman Bapak Ibu, saya selalu menulis di situ ya, ada 4 syarat untuk kita beribadah di sana. Ya, ada 4 syarat untuk saudara beribadah di sana. Yang salah satunya adalah fokus. Ya, jangan kita sambil mengerjakan pekerjaan lain. Ya, jadi jangan sama seperti kita mendengarkan lagu-lagu. Ya, saudara harus mengambil waktu seperti saudara di saat hari Minggu. Saudara harus duduk tenang. Saudara harus dengan sikap hati yang kusuk di hadapan Tuhan. Jangan sambil melirik. Waduh, ini bawang putih belum dikupas. Ya, ini belum dipotong-potong nih sayur. Ya, jadi saudara sambil menonton, sambil bersihkan sayur, itu salah. Ya, kurang tepat. Ya, kurang tepat Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena kita anggap kita sedang beribadah. Kita jangan sambil mengerjakan pekerjaan lain, ya. Dan usahakan bisa membawa keluarga saudara kita, ya. Mungkin selama ini keluarga kita tidak bisa datang ke gereja Bapak Ibu, ya. Tidak datang ke gereja karena sakit, karena hatinya belum tertuju ke sana. Tetapi melalui ibadah di rumah, saudara bisa mengajak, ya. Dan kita bersyukur. Saya melihat beberapa keluarga yang memang selama ini saya melihat tidak pernah hadir di gereja karena faktor sakit dan lain sebagainya. Tetapi karena ibadah di rumah ini membuat akhirnya keluarga ini bisa beribadah bersama. Ya, ini yang harus kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Jadi di tengah pandemi sekalipun Bapak Ibu membuat kita tidak bisa beribadah di rumah, tetapi ada berkat Tuhan kepada yang lainnya, di mana keluarga kita bisa bersekutu di hadapan Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memandang segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu pencobaan maupun berkat Tuhan yang datang dalam kehidupan kita. Kita harus menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, karena itu semua karena kebaikannya, pemeliharaannya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi 3 hal ini Bapak Ibu yang saya sampaikan kepada kita, yang untuk kita mempertahankan kehidupan manusia baru. Yang pertama, saudara dan saya harus bisa menguasai diri. Yang kedua, saudara dan saya harus hidup dalam kasih dan dalam damai sejahtera Allah. Dan yang ketiga, senantiasa harus hidup melimpah dengan rasa syukur di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas berkat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Ajar kami semakin memahami, mengerti apa yang menjadi tujuan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami dengan kasih dan yang melimpah daripada-Mu Tuhan, sehingga kami semakin dibaharui dalam Kristus Yesus. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang telah mendengarkan
firman-Mu. Kiranya firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan, sehingga firman-Mu tidak menjadi berlalu begitu saja, tetapi senantiasa membangkitkan semangat jemaat Tuhan di tengah pandemi, situasi yang sedang terjadi, membuat kami semakin mempertahankan iman kami, berdiri teguh dalam kebenaran firman Tuhan, dan kami terus berjuang untuk kami mempertahankan iman yang sesungguhnya dan keselamatan yang kami peroleh dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Dan berkati jemaat Tuhan yang dalam pergumulan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Terima setiap doa mereka Tuhan, biarlah Tuhan yang mendengarkan, Tuhan yang menjawab. Dan tantangan cobaan hidup, biarlah Tuhan yang memberikan jalan keluar. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Kristus, yang lemah dikuatkan kembali, yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Allah berlaku bagi seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mohon hadirat Allah senantiasa memenuhi kehidupan keluarga, rumah tangga seluruh jemaat Tuhan yang bermasalah, suami, istri, anak, orang tua. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus Kristus. Jadikanlah rumah tangga mereka adalah rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang mengalami kasih daripada Allah, keluarga yang menikmati berkat-berkat Tuhan, keluarga yang mengasihi Tuhan, mencari Tuhan, dan melakukan apa yang menjadi perkenanan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa terus untuk bangsa negara kami. Biarlah Tuhan memulihkan negara kami. Segala upaya pemerintah untuk memulihkan negara kami, baik di dalam melakukan vaksinasi di seluruh rakyat Indonesia Tuhan, biar boleh berjalan dengan baik. Segala obat-obat yang sedang diedarkan untuk membantu masyarakat rakyat Indonesia Tuhan, berkati dalam nama Yesus Kristus. Para perawat Tuhan, tolong mereka untuk boleh melakukan tugas ini dengan baik. Berkati pemerintah dalam segala kebijakan mereka Tuhan, supaya mereka mengambil kebijakan yang baik untuk membangun negara Indonesia ini Tuhan. Segala tantangan yang sedang dihadapi oleh pemerintah saat itu Tuhan, biarlah Tuhan terus yang menolong pemerintah. Berkati Presiden kami, Pak Presiden Joko Widodo Tuhan, berkati bersama dengan Wakil Presiden dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Kami tahu Tuhan begitu banyak tantangan yang sedang dihadapi, tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang terus memberikan kekuatan, yang menopang kehidupannya, yang menjaga, memelihara, dan Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya. Kami mengasihi negara ini Tuhan, kami mengasihi bangsa kami. Biarlah Tuhan yang memberkati, setiap kami boleh mengambil bagian untuk kami membangun negara ini Tuhan, sesuai dengan kemampuan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, di dalam kami mendukung kemajuan negara kami. Berkati kehidupan kami, supaya kami melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam membangun negara ini Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk seluruh anak-anak Tuhan, dan secara khusus untuk GPSK, berkati dalam nama Yesus Kristus. Para pengurus pusat, pengurus daerah, hamba-hamba Tuhan, seluruh gereja lokal, dan pengurus gereja, aktivis gereja, diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan yang menolong, Tuhan campur tangan demi kemajuan pelayanan dan pengabaran Injil-Mu Tuhan, sehingga jiwa semakin hari semakin banyak dimenangkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu, dan kami terus menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Masa depan kami ada dalam penyertaan Tuhan, ada dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Masa depan kami ada dalam kasih Tuhan, dan senantiasa Tuhan yang menuntun kami melalui karya Roh Kudus Tuhan, sehingga kami semakin mengerti, memahami apa yang menjadi rencana dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Inilah doa kami, hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Allah kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kalau hari-hari yang sudah kita lewati dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Kembali saya mengingatkan kita, saya sebagai gembala jemaat, mengingatkan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada pada hari ini, senantiasa terus menjaga kesehatan dan tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker ketika berpergian, cuci tangan, dan jaga jarak. Dan juga meskipun jemaat Tuhan kita beribadah di rumah saat ini, tapi tidak mengurungkan niat kita untuk kita tidak beribadah, tetapi justru kita semakin sungguh-sungguh untuk beribadah di hadapan Tuhan, karena ini adalah ujian bagi kita, bagaimana kita semakin mendekatkan diri di hadapan Tuhan.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kita, dan kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita, Bapak Ibu. Mari kita menaikkan pujian terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan memperluas daerahmu. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan, kami percaya biar lewat lagu ini, pujian ini Tuhan, demikian juga Tuhan akan memberkati kehidupan kami, dan kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan yang menuntun kami dengan segala berkat yang datang daripada Allah. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kita bersatu teduh, Bapak Ibu. Satu selesai, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.